Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook Weekly Market Update episode pertama di tahun 2022. Saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global, dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed telah menarik fokus utama investor memulai tahun ini. Dalam 2 minggu terakhir, investor seolah dikagetkan oleh semakin konkretnya sinyal dari The Fed bahwa Bank Sentral kini telah siap untuk menarik kebijakan moneternya yang memang telah sangat akomodatif sejak dimulainya pandemi. Sementara percepatan aksi tapering telah relatif terprice in oleh investor menutup tahun lalu, namun perubahan sikap hawkish The Fed yang begitu cepat dan begitu signifikanlah yang telah turut berkontribusi terhadap fluktuasi pasar di awal tahun ini. Volatilitas turut diakibatkan oleh selain pejabat bank sentral yang menilai perlunya untuk meningkatkan suku bunga acuan Fed Funds Rate secepat bulan Maret mendatang, tetapi juga prospek kenaikan suku bunga hingga total 4 kali di tahun ini. The Fed juga memicu kecemasan di pasar lebih lanjut menyusul pernyataan Ketua Fed Jerome Powell bahwa Bank Sentral pun berpotensi untuk memulai mengurangi neracanya di tahun ini. Memang, kali ini bukanlah pertama kalinya di mana The Fed akan memulai serangkaian aksi pengetatan kebijakan moneternya. Namun, perlu ditekankan bahwa siklus pengetatan moneter terakhir yang dilakukan oleh The Fed berlangsung dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun. Dimulai dengan proses tapering off pertama di penghujung tahun 2013, lalu diikuti oleh kenaikan suku bunga acuan di tahun 2015, dan baru pengetatan kuantitatif kemudian di tahun 2017. Sehingga, prospek dilakukannya pengetatan kebijakan moneter dari 3 sisi, tapering, kenaikan suku bunga, dan hingga pengurangan neraca bank sentral, di mana ketiganya berpotensi untuk dilakukan semuanya di tahun ini, terbukti menjadi pemberat sentimen di pasar sejauh tahun ini. Selain bertahannya momentum pemulihan ekonomi, faktor inflasi kami nilai telah menjadi faktor pendorong utama terhadap sikap hawkish The Fed baru-baru ini. Menilik inflasi CPI Amerika Serikat di bulan Desember lalu, tekanan harga telah meningkat ke level 7% secara tahunannya, yang menandakan kenaikan inflasi tertinggi sejak 1982, serta 8 bulan beruntun di mana inflasi melebihi 5%, yang merupakan di atas target 2% The Fed. Kedepannya, dengan tingkat pengangguran Amerika Serikat yang telah turun ke level 3,9% pada bulan Desember lalu, terendah dalam 22 bulan terakhir, mengindikasikan bahwa terdapat potensi untuk kenaikan inflasi lebih lanjut dalam jangka menengah ke depannya. Terlebih, meningkatnya infeksi COVID-19 global tidak menutup kemungkinan untuk memperburuk krisis pada rantai pasokan global saat ini yang kembali berpotensi mendorong tekanan harga lebih lanjut. Secara keseluruhan, grup kami pun mengantisipasi The Fed akan meningkatkan suku bunga acuannya hingga 4 kali di tahun ini, dengan potensi 1 kali kenaikan suku bunga di masing-masing triwulan tahun ini. Jika terrealisasi, Fed Funds Rate pun akan meningkat dari level 0 hingga 0,25% saat ini menuju level 1 hingga 1,25% per akhir tahun. Menghadapi prospek kenaikan suku bunga tersebut, menjadi wajar jika terdapat bias untuk dimulainya tren kenaikan imbal hasil di pasar US Treasuries di tahun ini. Menilik tenor 10 tahun misalnya, imbal hasil telah bergerak naik hingga 33 basis point sejak awal Desember lalu, menuju level 1,78% per penutupan Jumat pekan lalu. Grup kami pun menilai, tren kenaikan imbal hasil tersebut akan bertahan dengan yield pada US Treasury tenor 10 tahun misalnya, yang kami antisipasi akan bergerak naik ke level kisaran 1,85% di penutupan kuartal pertama tahun ini, dan terus meningkat ke level 2,2% di akhir tahun. Menjadi menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana terlepas kenaikan imbal hasil di pasar US Treasuries yang begitu signifikan sejauh tahun ini, pasar obligasi pemerintah Indonesia tampak mampu diperdagangkan relatif stabil dan bahkan diperdagangkan menguat sepekan lalu. Imbal hasil pada tenor 10 tahun misalnya bergerak turun sebesar 7 basis point sepanjang minggu lalu untuk ditutup di level kisaran 3,36%. Terdapat beberapa penopang utama, termasuk pembelian SBN oleh perbankan.
Selain itu, stabilitas nilai tukar turut menjadi penopang sentimen pasar dengan rupiah yang diperdagangkan menguat 0,43% sepanjang minggu lalu menuju level 14.297. Menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana rupiah mampu diperdagangkan stabil di kisarannya saat ini setidaknya sejak kekhawatiran varian Delta pada Juli lalu, terlepas tren penguatan US dollar dalam periode yang sama. Menghadapi potensi fluktuasi nilai tukar di tengah prospek percepatan pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed di tahun ini, grup kami optimis bahwa rupiah akan mampu untuk diperdagangkan di level kisarannya saat ini dalam beberapa bulan ke depannya. Selain ditopang oleh suportifnya posisi ketahanan eksternal seperti cadangan devisa yang berada di atas standar kecukupan internasional, performa rupiah kami nilai juga akan turut ditopang oleh tren surplus neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, sehingga diharapkan suportif terhadap neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut, dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.